Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Pagi yang baik bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau berserah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika kami boleh menerima hari yang baru. Biarlah Tuhan terus memberkati kami untuk menjalani hari ini. Dan kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Kau terus akan mengajari kami menjalani hidup hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pagi ini sapaan teduh kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Yohanes, pasalnya yang ke-16, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara kekasih, melalui firman Tuhan hari ini kita akan diingatkan bahwa dalam hidup ini, ketika kita berkata aku mau berbahagia, aku mau bersuka cita, dunia boleh menawarkan secara instan. Tapi firman Tuhan menawarkannya dalam bentuk proses. Kenapa? Karena dalam proses itulah kita terus akan dibentuk. Ketika perubahan kondisi situasi yang mungkin kita alami dalam penderitaan, kesusahan, apapun itu yang membuat air mata kita mengalir atau menetes. Tapi janji Tuhan, Ia dapat mengubahkannya menjadi sukacita. Tentu hal ini menghantarkan kita merenungkan keberadaan kita. Jika dulu dalam Injil Yohanes ini ada ungkapan-ungkapan bahwa ketika engkau mengalami duka cita, ketika mengikutkan Yesus, maka boleh saja
dalam duka citamu dunia ini boleh bersuka cita. Tapi ingat, Tuhan bisa dan mampu mengubahkan itu. Kata kuncinya tetap setia. Dan jika belajar dari firman Tuhan hari ini, ketika mengajari kita ada proses perubahan dari duka cita menjadi sukacita, itu menunjukkan ada nilai-nilai yang kita miliki sebagai anak Allah. Kita benar tidak sama dengan dunia ini. Jika dunia ini bersuka cita ketika kita mungkin menderita, tapi ingat, Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Kata kuncinya tentu penting. Tetap setia, tetap jujur dalam iman, sehingga kita percaya semua proses itu berjalan, dan pada waktu bersamaan ada Tuhan yang akan menyertai kita. Prinsipnya pada dasarnya sederhana. Ketika pergumulan murid-murid dalam kesulitan atau kesusahannya, ketika dia berkata bahwa Yesus akan meninggalkannya menuju ke proses penyaliban, mungkin ada rasa cemas dan takut. Tapi Yesus berkata bahwa dalam dia melakukan semua itu, ada proses perubahan yang terjadi pada murid-murid. Artinya, Yesus tidak pernah berjanji bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak mengalami kesulitan penderitaan. Tapi dia berjanji bahwa dia akan selalu menemani untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Prosesnya seperti bentuk metamorfosis. Ketika ungkapan kata ayat 20b ia berkata, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kata berubah itu bukan mengganti duka cita jadi sukacita, tapi mengubah duka cita menjadi sukacita. Itulah prosesnya. Dan dalam proses itu tentu kita sangat percaya ada proses bagaimana Tuhan yang selalu hadir sehingga menolong, membantu kita. Dan ayat 21 ketika ini digambarkan seperti seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Ketika proses itu dijalaninya, ada penderitaan yang dialaminya, ada sakit yang dialami untuk proses kelahiran itu. Tapi ketika anak itu lahir, maka rasa sakit itu tergantikan atau diubahkan menjadi sukacita. Rasa sakit itu hilang, yang menggantikannya adalah sukacita. Demikianlah sebagai anak-anak Tuhan, rasa sakit yang kita alami dalam kehidupan ini bertujuan tentu bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang baru dari proses sakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Karenanya firman Tuhan hari ini mengajari kita, fokuslah kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan tetap berkata, mengasihi kita, memberkati kita, menolong kita, bahkan memberikan sukacita dalam hidup kita. Tetap setia walaupun ada penderitaan, walaupun ada rasa sakit, walaupun kita harus meneteskan air mata. Sifat sukacita Kristiani harus terus kita miliki. Apa yang kita alami di waktu lampau bukan membuat kita takut, tapi membuat kita membentuk diri untuk terus bersama dengan Kristus. Kesimpulannya, saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Di tengah proses perjalanan hidup ini, ubah perspektif kita untuk melihat penderitaan yang kita alami sebagai suatu bentuk ya mungkin suatu gelap yang kita alami. Tapi ingat, ada prosesnya sampai kita akan melihat bagaimana terang itu akan menjadi bagian kita. Rasa sakit yang kita alami mungkin saat ini kita alami, tapi satu saat hanya pasti proses itu akan membuat kita berbahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk
kasih Tuhan melalui kebenaran firman yang boleh kami dengar. Tuhan kiranya memberkati untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ada pengalaman hidup yang mungkin kami alami, bahkan sakit, penderitaan dalam bentuk pergumulan dalam kehidupan, tapi janji Tuhan melalui firman-Mu hari ini bahwa Engkau mampu mengubahkannya sehingga menjadi sukacita. Kami setia untuk itu. Saat ini kami doakan untuk runggun kami GBKP Bogor. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, mulai dari pendeta kami, pertua diaken kami, emeritus kami, bahkan semua jemaat Tuhan. Berkati runggun kami ini, berkati pelayanan mereka, biarlah melalui runggun Bogor kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani kehidupan hari ini. Tuhan menemani kami sehingga kemuliaan Tuhan boleh tetap dinyatakan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Di dalam satu nama yang indah dan berkuasa kami berdoa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.